Halo, perkenalkan, nama saya Ronald Sunan, dan pada pertemuan video tutor kali ini, kita akan belajar tentang Q. Pertama-tama, apa sih Q? Q adalah sekumpulan struktur data dengan dua operasi dasar, yaitu operasi push dan operasi pop. Lalu metode yang dipakai di Q adalah first in, first out, yang artinya data yang duluan masuk juga adalah data yang akan pertama kali keluar. Lalu di Q ada dua variabel dasar, yaitu variabel front dan variabel rear, yang mengindikasikan data terdepan dan data terakhir pada Q kita ini. Contohnya dapat dilihat di sini. Variabel front kita itu berada di angka 0 dengan value 12, dan variabel rear kita berada di angka 5 dengan value-nya 36. Lalu di dalam Q ini ada tiga operasi dasar, yaitu push untuk menambahkan data ke belakang Q, lalu pop untuk mendelete data yang berada di depan Q, dan front untuk mereturn data yang berada di Q paling depan. Lalu front juga sering disebut sebagai peak. Lalu kita langsung lanjut saja ke codingannya. Pertama, seperti biasa, kita harus nge-declare struct-nya dulu. Nah, di dalam struct ini kita isi itu integer value untuk menampung data dari node tersebut. Lalu kita juga bikin struct untuk next-nya, untuk menunjuk ke node berikutnya. Lalu juga langsung saja kita declare dua variabel dasar kita, yaitu variabel front dan variabel rear kita. Nah, di sini kita juga declare mereka berdua nilainya itu 0. Sekarang kita lanjut ke function untuk insert, atau untuk kita masukin node-nya. Nah, untuk function ini kita terima parameter integer A, yaitu value yang kita akan masukin. Nah, seperti biasa kita harus bikin dulu struct sementaranya untuk menampung data barunya. Kita struct node, kita beri nama new node. Lalu di new node ini kita malokin. Nah, kemudian size of node. Nah, setelah kita malokin, kita langsung isi data-data apa aja yang ada di dalam node itu. Nah, jadi new node yang value-nya kita isi A dari yang kita dapat di parameter. Lalu kita harus isi berikutnya itu ada bagian next-nya. Karena ini masih sementara, kita langsung tulis saja 0 karena tidak menuju kemanapun. Nah, setelah itu kita cek apakah ini data pertama yang masuk. Jadi front sama dengan 0. Jadi nilai front sama kayak nilai rear, dan nilainya itu node yang baru kita bikin, new node. Penggambarannya itu gini. Misalnya Q kita belum ada data sama sekali. Lalu kita bikin new node. Nah, kita cek front, apakah nilai sama dengan 0? Karena kita belum ada data sama sekali, berarti front kita 0 dong. Nah, karena itu langsung masuk sini nilai front sama kayak nilai rear dan new node. Jadi new node yang barusan kita bikin dengan nilai A, ini jadi front kita dan juga jadi rear kita. Seperti itu. Lalu kita juga harus cek apakah sebelumnya udah ada data yang lain. Jika dia tidak 0, berarti dia masuk ke else. Berarti dia udah ada data sebelumnya. Jadi nilainya itu gimana? Nilai itu rear ke next. Itu adalah node yang kita baru bikin. Dan rear yang sekarang itu nilainya sama kayak node yang kita baru bikin. Kenapa demikian? Karena untuk Q ini, untuk push dan pop yang digunakan itu berlawanan. Misalnya kita menggunakan push tail, maka pop yang kita gunakan adalah pop head. Jika kita menggunakan push head, maka pop yang kita gunakan adalah pop tail. Untuk demonstrasi hari ini, push yang kita gunakan untuk metode insertion-nya adalah push tail. Jadi yang kita rubah adalah rear-nya. Yang lain, jika misalnya ini kita bikin node baru lagi. Jadi ada node baru lagi nih. Tuh, nilainya B.
rear connects. Jadi kan kita cek dulu nih dari awalnya cuma satu ini. Rear connects, yaitu ini. Kita awal dari 0, awalnya 0, kita ubah ke new node yang baru kita bikin. Jadi arahnya sekarang ke sini. Lalu rear sama dengan new node. Jadi rear yang ini sama dengan new node. Nanti rearnya pindah ke sini. Dan di sini udah tidak ada. Jadi ini front dan ini rear. Lalu rear yang ini next-nya itu ke 0. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke function delete-nya. Untuk function delete-nya, bagian atasnya mirip seperti insertion. Kita bikin struct baru lagi. Struct ini adalah struct sementara. Jadi struct node, saya beri nama temp. Yang nilai itu sama kayak front. Nah, sama seperti tadi, karena ini untuk insertion metodenya kita pakai push tail, maka untuk delete-nya kita menggunakan pop head. Jadi kita langsung saya tulis value tab-nya itu secara keseluruhan struct tab-nya itu sama kayak struct front. Lalu kita cek apakah front itu nilainya sama kayak rear. Jika iya, front nilai sama kayak rear yang bernilai 0. Mengapa? Seperti penggambaran akan seperti berikut. Ini A. Karena ini front dan juga rear. Dengan kata lain, jika front nilainya sama dengan rear, berarti mereka hanya memiliki satu node. Jadi nilai front dan nilai rear akan kita nolkan, dengan kata yang akan kita hilangkan semuanya secara keseluruhan. Itu jika hanya ada satu data. Itu makanya diperlukan ini. Lalu jika nilai front dan rear tidak sama, berarti ada lebih dari satu data. Maka kita bikin lagi else. Else-nya itu yang dilakukan adalah nilai yang front kita ubah menjadi front connects dan kita free temp-nya tadi. Mengapa demikian? Karena misal kita gambarkan ada 3 data A, B, dan C. Lalu ini A ke B, B ke C, dan C ke 0. Ini adalah, kita lihat dari atas, struct temp sama dengan front. Berarti sini juga temp, dan jadi juga front. Lalu rear tetap di belakang. Front sama dengan front connects. Front sama dengan front connects. Berarti ini adalah front dan front connects itu ada ini. Berarti ini berubah jadi front. Lalu jadi front di sini tidak sudah berpindah. Frontnya dari sini pindah ke sini. Lalu kita free yang temp. Temp kan tadi ini. Kita free. Katanya kita bisa hilangkan. Kita free. Jadi front kita sudah maju ke berikutnya. Rear kita tetap dan temp yang tadi kita delete, kita hilangkan. Seperti itu. Lalu kita function display. Pada function display ini kita hanya perlu menampilkan queue yang sudah kita masukkan. Jadi kita seperti biasa bikin struct dulu untuk sementara. Jadi struct kita langsung isi sebagai front karena kita mau menampilkan data dari depan bukan dari belakang. Jadi mulai dari front. Lalu kita melakukan pengecekan. Apakah front itu nilainya 0 atau kosong? Kalau nilainya front saja sudah, front adalah data paling depan. Jika data paling depan saja kosong, berarti data itu atau queue itu tidak ada data sama sekali. Jadi kita langsung aja printf queue is empty. Make sense. Nah, kalau datanya itu tidak kosong, front itu ada, berarti queue itu ada datanya. Berarti data itu queue itu tidak kosong. Maka kita harus looping sampai ke akhir dan kita harus nge-print semua value-nya. Jadi kita mulai dari temp. Jika temp tidak sama dengan 0, kata lain temp sama temp tidak kosong,
maka kita harus print value-nya. Berarti %d temp value. Lalu temp sama dengan temp connects. Setelah itu kita print. Nah, mengapa kita melakukan looping ini? Karena penggambarannya seperti ini. Kita misalkan kita punya 5 data. Sama, 2, 3, 4. Nih, anggap saja kita punya 4 data saja. Ini ke next, ini datanya A, next-nya itu B, next-nya itu C, next-nya itu D, next-nya 0. Ini adalah front, dan ini adalah rear. Nah, kita lihat dari atas, kita bikin struct temp yang bernilai sama kayak front. Berarti tempnya di sini. Kita cek. Selama temp tidak sama dengan 0, melakukan print ini. Jadi dicek nih, apakah temp ini 0? Tidak. Berarti dia print. Lalu temp sama dengan temp connects. Temp sama dengan temp connects. Temp connects itu ini. Temp itu di sini dan temp connects itu jalan ke sini. Temp sama dengan temp connects. Berarti temp yang di sini pindah ke sini ke temp connects-nya. Jadi temp sini udah pindah. Lalu cek lagi, apakah temp itu nilai sama kayak 0? Tidak. Berarti tulis lagi B. Lalu pindah lagi, temp sama dengan temp connects. Temp sama dengan temp connects. Berarti pindah lagi temp ke sini. Temp di sini berpindah. Cek lagi, apakah temp sama dengan 0? Tidak. Print lagi C dan temp sama dengan temp connects. Pindah lagi tempnya di sini. Setelah itu melakukan pengecekan lagi. Apakah 0? Tidak. Print lagi D-nya dan melakukan pemindahan lagi. Tempnya sekarang di sini. Lalu cek, apakah temp sama dengan 0? Iya, temp itu sama dengan 0. Berhenti, lalu tulislah 0. Seperti itu. Lalu sekarang ada function terakhir, itu function pick. Function pick itu lebih simple daripada function yang lainnya, karena gunanya function pick itu hanyalah untuk menampilkan value dari Q, dari data Q paling depan. Jadi hanya perlu printf dengan ini kita tidak perlu ngedeclare struct baru lagi, karena front itu sudah pasti paling depan. Jadi kita langsung saja tulis front, kita tembak value-nya. Lalu sudah jadi. Nah, untuk membuktikan codingan kita ini jalan atau tidak, kita bikin mainnya. Misalnya di main kita mau bikinnya, kita insert node. Kita mau insert node-nya itu 5 kali. Itu kita display. Nah, insert node 1, insert node 2, insert node 3, insert node 4, insert node 5. Kita display. 1, 2, 3, 4, 5, 0. Seperti yang tadi ini. Nah, gimana kalau kita mau delete? Delete. Oh, apa jalan? Kita display juga. Jalan. Habis kita insert 1 sampai 5, menuju ke 0, kita delete yang paling depan. 1 kita beri hilang, jadi 2. Jadi mulai dari 2, 3, 4, 5, dan 0. Nah, hal ini tuh kadang-kadang insert node yang kita pakai, metode itu adalah pushtail, dan delete node yang kita pakai metode adalah pophead. Untuk Q ini, jika ingin dirubah, boleh menjadi pushhead, tetapi pop yang digunakan harus dirubah menjadi poptail. Lalu kita coba untuk function kita yang terakhir, yaitu function pick. Nah, front value is 2. Yang tadinya front value 1, setelah kita delete, front value tetap jadi 2. Gara-gara tetap berubah jadi 2. Gara-gara tadi waktu kita insert, di bagian insertnya,
kita juga sudah merubah pada bagian data kita juga sudah merubah front jadi front next. Jadi frontnya sudah maju menjadi 2. Jadi sekarang front itu di 2 dan benar hasilnya 2. Itu untuk function pick. Lalu ada function tambahan seperti function size, function is empty, dan function is full. Nah, function size itu untuk mereturn jumlah data yang ada dalam queue. Function is empty seperti namanya, mereturn true jika queue itu tidak ada data sama sekali, dan return false jika sebaliknya. Kalau function is full itu untuk return true jika queue-nya itu memenuhi limit maksimum dan false jika tidak. Nah, untuk function size is empty dan is full, kita harus menambahkan variabel baru. Seperti tadi pada pembahasannya, untuk function full ada limitnya, limit maksimum. Itu akan digunakan jika tergantung dengan soal apa yang kita kerjakan. Misalnya kita tulis dengan variabel baru. Untuk membuat function 3 function ini. Integer, function, kita harus bikin variabel limitnya. Jadi limit q. Misalnya kita pasang limit Q adalah 5. Lalu kita mau bikin counternya. Buat apa counter ini? Counter ini itu berhubungan pada size dan function is empty. Counter Q. Kita declare 0 karena data itu mulai dari 0. Tidak ada kata lain. Lalu seperti ini, apa yang kita lakukan? Nah, setiap kali kita membuat node baru, kita counternya kita tambahkan. Karena ada node baru yang dibikin dan dimasukin. Lalu setiap kali kita delete, kita ngurangin counternya. Karena datanya akan berkurang satu setiap kali delete. Nah, kita jadi bikin deh di sini function. Kita boleh menggunakan void atau boleh menggunakan integer. Jika kita ingin meng-return, maka kita gunakan integer. Jika kita hanya langsung mau menampilkan saja, kita gunakan saja void. Untuk demonstrasi kali ini, saya akan menggunakan void. Jadi void size q. Langsung saja printf counter q-nya. Karena counter q-nya akan selalu berkurang atau bertambah setiap kali kita menginsert node atau kita mendelete node. Jadi size XSN. Ini adalah counter q. Nah, untuk function is empty dan is full, kita menggunakan void is empty. Kita di is empty ini kita cek if counter q kita sama dengan 0, maka tulis printf the q is empty. Nah, untuk function is full, hampir sama seperti is empty. Ini kita rubah jadi is full. If counter q-nya sama kayak limit kita udah tentuin. Sudah ini mencapai limit, berarti limit q. Q is full. Nah, coba ini kita run. Aman. Ini yang tadi. Coba setelah pick, kita size.
Oh, size Q, maaf. Oh, the Q size is 4. Kenapa 4? Karena kalian lihat dari yang terakhir setelah perubahan. 2, 3, 4, 5. Berarti dia size-nya 4 yang terakhir. Nilai tidak dihitung, maka size-nya 4. Nah, kalau kita jalanin is empty, it's full, tidak akan kurang apa-apa. Soalnya kita di if di void is empty dan if full kita cuman function simple, yaitu counter sama dengan 0, down, counter sama dengan limit Q. Jadi dia hanya memberitahu jika dia itu kosong atau penuh. Nah, jika kita mau melakukan tambahan, dapat kita lakukan seperti ini. Else printf Q is not empty. Excellent. Lalu di sini kita juga sama seperti atas, bisa bikin else printf the Q is not full. Excellent. Taran. Nah, 2, 3, 4, 5. Size-nya ada 4. Dengan frontnya itu 2 value-nya, Q-nya itu tidak kosong karena dia ada 4 dan Q-nya juga tidak full. Nah, itu untuk 3 function ini. Sekarang kita lanjut ke circular queue. Apa sih circular queue? Circular queue adalah suatu struktur data linear di mana operasi ini dilakukan berdasarkan prinsip FIFO, first in first out, sama seperti linear queue biasa, dan posisi terakhir dihubungkan kembali ke posisi pertama dan membentuk sebuah lingkaran yang disebut sebagai ring buffer. Seperti ini contohnya, dari 0 ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, lalu balik lagi ke 0. Nah, sesuai dengan penjelasan ini, kalau masih ada yang kurang jelas, saya akan menggambarkan. Untuk linked list, untuk queue, yang digunakan adalah linked list biasa. Dan untuk circular queue juga digunakan linked list biasa. Tapi perbedaannya ada pada di next-nya. Jika ini A, ini B, ini C, dan ini front, dan ini rear, next-nya seperti ini. Ini pada queue biasa. A, next-nya ke B, next-nya ke C, next-nya ke 0. Kalau pada circular queue, ada perbedaan. Mereka setelah rear tidak ke 0, tetapi berputar ke depan lagi ke A. Jadi seperti berantai terus-menerus, tidak ada nolnya. Itu circular queue jika menggunakan single linked list. Tapi circular queue juga bisa menggunakan double linked list. Lalu apa efeknya? Jika pada penggambaran kita akan melakukan seperti ini. Dia juga bisa berputar balik ke arah sebelumnya. Seperti ini jika menggunakan double linked list. Nah, pada demonstrasi hari ini, saya akan menggunakan double linked list. Nah, untuk double linked list circular queue. Jadi kita harus tambahin di struct not double linked list, kita berarti ada pref ya. Nah, karena adanya perubahan ini, untuk bagian insert dan bagian delete juga akan berubah. Lalu untuk bagian display akan berubah bukan gara-gara dia double linked list, tapi gara-gara dia berubah jadi circular. Nah, kita mulai dari insert note dulu. Nah, untuk insert note-nya di sini kita tambahin new note ref itu sama kayak null. Nah, sebelumnya kita belum declare. Lalu jadi perubahan di mana? Bukannya di sini, tetapi di else ya. Karena ini kita cuman bikin note baru tambahan, lalu mendeklar dia sebagai front dan rear. Nah, yang berubah itu di bagian sini. Berubahnya itu di mana? Di antara ini dan rear, di antara read next sama dengan new note dan rear menjadi new note. Yaitu new note
ke ref dengan rear, lalu new node next sama dengan front ke ref sama dengan new node, lalu rear sama dengan new node yang baru. Mengapa? Coba saya gambarkan. Jika kita punya 3 data, ini data yang akan kita tambahkan, data keempat. Ini A, ini B, ini C, dan ini D. Dan ini sudah ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini mutar, dan ini juga berputar ke depan. Ini front, ini rear. Lalu kita bikin new node, kita masukin value-nya, kita masukin next-nya dan pref-nya itu 0. Terus kita bikin nih, kayak seperti kita coba lakukan yang else ini. Rear punya next sama dengan new node. Rear punya next sama dengan new node. Berarti ini berpindah, rear punya next bukan ke ini lagi, tapi ke new node yang baru kita bikin. Sini. Lalu new node punya pref, new node itu ini yang baru kita bikin, saya bikin bintang. New node punya pref, kita masukin, kita bikin career, kita tunjuk career, tunjuk ini career. Oke. Lalu new node punya next, kita tunjuk ke front, gara-gara ini yang akan menjadi tail paling, dengan kata tail paling terakhir atau rear paling akhir. Pindahin ke sini. Maaf, untuk gambarnya agak berantakan, coba saya gambar ulang. Untuk gambarnya agak berantakan, saya gambar ulang. Ke sini, ini ke belakang, ini berputar, sini, dan ini berputar, sini. A, B, C, D, ini new node-nya, ini rear-nya, ini front-nya. Nah, gambar ini harusnya lebih baik. Jadi, rear ke next, kita rubah ke new node. Berarti rear ke next itu yang ini, yang atas. Kita bukan lagi ke front, tapi ke new node yang baru kita bikin. Oke, new node sekarang udah ada hubungannya. Lalu new node yang ke pref, kita hubungin ke rear. Nah, kita lakukan seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu new node ke next, gara-gara ini paling akhir, dia harus kita hubungin ke front, gara-gara ini sirkular. Bikin new node ke next sama dengan front. Lalu front ke pref sama dengan new node. Nah, karena ini front, mundurnya harusnya ke data paling terakhir, yang itu data new node kita. Jadi ini bukan ke C lagi, tapi dia ke data paling terakhir, ke D. Lalu rear sama dengan new node. Nah, rear kita kan tadi masih di sini. Nah, kita pindahin dari kita ke new node. Sini. Rear kita di sini udah nggak ada, udah pindah ke sini. Dan counternya nambah, datanya bertambah 1. Nah, itu penggambaran dari insert node untuk doubly linked list circular queue. Nah, untuk delete-nya gimana? Untuk delete-nya,
itu ada terjadi perubahan juga. Itu bukan di bagian if-nya ini, tapi sama juga di bagian else-nya. Untuk di else-nya, itu terjadi perubahan di antara sini dan setelah free ini. Jadi perubahannya adalah temp connects. Kita jadikan null. Terus temp ke pref. Kita juga ubah sebagai null. Lalu setelah di free, float-nya ke pref, kita ubah menjadi rear. Maaf, kita tunjuk ke rear, dan rear-nya kita tunjuk, rear connects-nya kita tunjuk ke front yang baru. Untuk penggambarannya seperti ini. Untuk kita lakukan penjelasan dari penggambaran dari sini ya. Front connects. Front sama dengan front connects. Berarti front sama dengan front connects. Berarti frontnya pindah. Lalu, maaf, ini struct not temp sama dengan front. Berarti kan tadi saya ulangi ya. Frontnya di sini. Struct not temp sama dengan front. Berarti di sini ada temp-nya. Lalu, front sama dengan nilainya sama dengan rear. Tidak, berarti dia masuk ke else. Front sama dengan front connects. Berarti front sama dengan front connects. Frontnya pindah. Temp connects saya tunjuk ke null. Temp connects-nya yang ini saya tunjuk ke null. Berarti boleh saya hilangin kalau saya tunjuk ke null, karena dia tidak tunjuk kemana-mana. Lalu temp ke pref saya tunjuk ke null. Temp ke pref-nya saya boleh hilangin karena dia tidak tunjuk ke mana-mana lagi, dia tunjuk ke null. Berarti ini saya boleh hilangin garisnya atau rantainya. Saya free. Berarti dengan katanya saya hapus. Saya tidak pakai lagi, saya free. Nanti sudah hilang, bisa dibilang. Lalu setelah hilang begini, ini kan tadi yang front yang baru, ini masih nunjuk ke tadi yang kita udah bebaskan, dan ini rear yang ini rear yang terakhir itu masih menunjuk tadi yang kita sudah bebaskan. Kita harus tunjuk ke yang baru lagi. Nah, jadi front yang baru ini, pref-nya kita tunjuk ke rear kita. Nah, lalu rear kita connects-nya tadi kan tunjuknya ke yang kita sudah free. Nah, kita tunjuknya sekarang ke front yang baru. Jadi ke sini. Nah, seperti itu delete-nya. Lalu ada counter queue min untuk menghilangkan jumlah data yang ada di dalam queue-nya. Itu untuk deletion-nya. Lalu untuk bagian display sedikit berbeda, karena kalau kita lihat dari ini, if front sama dengan null, berarti queue is empty. Lalu jadi itu tidak masalah. Tapi yang jadi masalah itu ada di bagian else-nya. While temp tidak sama dengan null, maka dia akan lanjut terus. Nah, jika pada queue biasa yang menggunakan single linked list, setelah akhir data terakhir, mereka akan nunjuk ke null. Makanya kita bisa menggunakan null ini. Tapi gara-gara ini kita menggunakan circular queue dan juga double linked list, setelah ini kita mau menggunakan arah manapun, dia akan terus kembali lagi ke pos dan tidak pernah null. Lihat seperti B ke C, C ke D, D ke B lagi. B ke C, C ke D, D ke B lagi. Kalau kita ubah arah juga B ke D, D ke C, C ke B, B ke D lagi. Dan jadi kita tidak bisa null. Maka kita harus rubah bagian display ini. Jadi untuk yang ini kita copy dulu. Terus kita komen dulu. Kita bikin display yang baru. Nah, display yang baru ini kita tambahin variabel baru. Namanya integer TP. Terus kita initialize dengan value 0. Kenapa? Ini untuk mempermudah saja. Jika front sama dengan 0, queue is empty. Ini tidak perlu dirubah, tidak apa-apa. Karena jika frontnya 0, itu juga sudah pasti queue-nya tidak ada data apapun, jadi tidak masalah. Yang kita rubah ada di bagian else ini. Kita tidak bisa temp tidak sama dengan 0, karena coba kita run dulu ya.
Coba kita run dulu. Tab-nya itu 0. Tab-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, kalian bisa lihat dia akan terus jalan seperti infinite loop. Nah, dia akan terus berjalan seperti infinite loop. Jadi ada terjadi kesalahan di sini. Ini kita bisa ganti menggunakan TP kita. TP, selama TP lebih kecil daripada, nah inilah digunakannya counter tadi ini, counter Q. Selama TP lebih kecil daripada counter Q, lakukan ini. Lalu di sini TP ini kita tambah. Karena counter Q itu adalah berapa banyak data yang ada di queue kita pada saat itu. Nah, kita menggunakan bantuan TP sebagai counternya juga. Kita biar tahu berapa banyak data yang ada di situ, kita print sampai ujung data itu saja. Kita tidak perlu next lagi. Jadi untuk penggambarannya di sini tidak perlu 0. Karena dia bakal menunjuk ke depan lagi. Maaf, di sini kita taruh printf traceless ini. Printf kita biar supaya lebih jelas kita tulis balik ke front backslash n. Nah, kita insert. Jadi kita insert 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Balik ke front. Karena dia sirkular, berarti dia akan terus-menerus ke depan lagi, ke depan lagi, ke depan lagi. Kita delete. Hilang satunya. 2 3 4 5 balik ke front. 2 3 4 5 balik ke front lagi. Front. Terus kita tulis peak-nya, cari peak-nya. Peak-nya itu 2. Size-nya itu 4. Q-nya itu nggak kosong dan Q-nya juga tidak penuh. Itu dia circular linked list. Circular linked list itu intinya dia akan terus berputar dan tidak menuju ke 0. Seperti itu, circular linked list. Di sini juga ada namanya dequeues atau double ended queue. Nah, untuk dequeues ini saya tidak akan tampilkan codingannya karena sangat dalam. Nah, intinya itu dequeue itu di mana elemen dapat disisipkan atau dihapus di kedua ujungnya. Juga dikenal sebagai head-tail linked list karena elemen dapat ditambah atau dihapus dari depan head atau dari belakang itu tail. Nah, untuk penggambarannya ini. Jadi, misalnya saya ada data. Ada 3 data. A, B, C. Insert from. Jadi, kita bikin function insert from ini, kita tambahin data baru di depan. Terus kalau insert last, data baru di belakang. Delete from, ya seperti namanya, delete di data paling depan, delete last, dan data paling belakang. Untuk get from itu kita mengambil data paling depan. Kita misalkan A, B, C. Frontnya itu ada di A dan rear-nya itu ada di C. Get from itu adalah kita ambil value dari frontnya, value-nya. Kita ambil. Lalu kita tampilkan. Lalu get rear sama seperti get front, cuman bedanya kita menampilkan value yang ada di rear-nya. Itu. Function is empty sama seperti yang sebelumnya untuk mengecek apakah Q itu kosong. Lalu function is full itu untuk mengecek apakah Q itu ada penuh. Lalu untuk dequeues ini ada 2 jenis, yaitu input restricted dequeue dan output restricted dequeue. Jadi untuk ini itu sekali dequeue itu tidak dipakai kedua semuanya. Untuk input restricted dequeue itu insertion hanya dapat dilakukan
di salah satu ujung, sedangkan deletion dapat dilakukan dari kedua ujungnya. Jadi kayak untuk yang ini, misalnya input restricted DQ, insert hanya dapat dilakukan di salah satu ujung. Jadi kita harus pilih, kita mau pakai insert front atau insert last. Tidak bisa pakai dua-duanya untuk input restricted DQ, tapi kita bisa menggunakan delete front, delete last, get front, get rear, is empty, dan is full. Yang untuk input restricted DQ. Nah, untuk output restricted DQ, deletion hanya dapat dilakukan di salah satu ujung, sedangkan insertion dapat dilakukan di kedua ujungnya. Nah, itu berlawanan sama input restricted. Untuk output restricted itu, kita bisa pakai semua function ini kecuali delete-nya. Kedua function delete ini. Kita harus pilih di antara mau pakai delete front atau delete last untuk output restricted DQ ini. Nah, sekarang kita lanjut ke priority queue. Priority queue itu tidak jauh berbeda dengan queue biasa. Hanya jika queue biasa, kita menggunakan namanya FIFO, yaitu first in, first out. Nah, kalau untuk priority queue, kita menggunakan HIP-FO, highest priority in, first out. Ini dengan kata lain, kalau misalnya untuk queue, data yang masuk duluan adalah data yang akan keluar duluan. Jadi misalnya A dimasukin duluan, lalu B, lalu C. Maka data yang akan keluar duluan adalah data A. Sedangkan untuk queue, itu tergantung dengan key-nya. Di priority queue ada yang namanya key. Itu ini sebagai indikator seberapa pentingnya queue itu. Misalnya saya masukin A, B, C. Dan key-nya itu adalah waktu di inputnya. Waktu di input data ini. Berarti dia keluarnya tetap adalah A, B, C. Sama seperti queue biasa. Tapi jika dia bukan waktu, tetapi dia adalah misalnya value-nya. Misalnya A itu 1, B itu 2, C itu 3. Dan key-nya itu adalah value. Walaupun A ada masuk duluan dan C masuk terakhir, C akan keluar duluan, lalu B, lalu A. Gara-gara yang menjadi key-nya itu adalah value. Nah, key ini kita bisa rubah sesuai dengan soal kita atau dengan kemampuan kita. Lalu, hasil keluar atau pop-nya itu tergantung dengan key-nya kita ini. Lalu ada dua tipe priority queue, itu ascending priority queue sama descending. Nah, kalau yang ascending itu queue-nya diurutkan berdasarkan prioritas naik. Jadi dia naik. Terus kalau descending, ya dengan kata descending dia menurun. Bedanya itu saja. Itu prioritas tertinggi dan prioritas terendah. Nah, untuk mempresentasikan priority queue dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu set dan list. Dengan set, data dimasukkan ke dalam queue berdasarkan waktu kedatangan, sedangkan pengambilan tetap berdasarkan prioritas. Keuntungan dari set adalah operasi NQ sangat cepat dan sederhana, tetapi operasi DQ menjadi sangat kompleks karena diperlukan pencarian elemen dengan prioritas tertinggi. Sedangkan dengan list, data di NQ dan di DQ berdasarkan prioritasnya. Ini contoh priority queue pada heap. Nah, sekian video tutor untuk materi Q. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Ronald Somaika Sunan undur diri dan terima kasih.